Kembali lagi dengan saya Patricia Kurniadina. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kepemudaan. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari pendidikan kepemudaan itu sendiri. Yang pertama, berpusat pada potensi, yang artinya berpusat pada potensi itu yang berarti berpusat pada potensi atau kemampuan yang dimiliki dari setiap warga belajar. Yang kedua, beragam dan terpadu. Jadi di sini pendidikan kepemudaan itu beragam dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dari setiap yang mengikuti pendidikan tersebut. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pendidikan teknologi. Jadi di sini dia akan menyesuaikan dengan pendidikan itu sendiri dengan teknologi. Jadi pendidikan tersebut tidak akan ketinggalan zaman atau ketinggalan dari teknologi informasi yang terbaru. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat, yang artinya pendidikan ini untuk belajarnya itu untuk kehidupan seterusnya. Jadi tidak hanya berhenti pada saat belajar tersebut, tetapi akan berlangsung seterusnya dan seterusnya. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pengembangan bahan dan media pembelajaran dalam kajiannya dengan konteks pendidikan kepemudaan. Mengapa di sini sangat penting dalam pengembangan bahan dan media pembelajaran? Karena setiap prosesnya pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Di sini perkembangan zaman yang sudah semakin maju menuntut dunia pendidikan untuk mengikutinya. Jadi pengembangan bahan di sini itu sangat diperlukan supaya penyampaian informasi itu dapat disampaikan dengan jelas dan dapat diterima dengan jelas. Jadi harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti contohnya, jika dulu hanya menggunakan whiteboard saja atau papan tulis saja, sekarang atau buku saja, sekarang bisa menggunakan seperti email ataupun poster, spanduk ataupun lain-lainnya yang bisa digunakan dalam penyampaian informasi. Terus yang kedua, dari segi seninya itu dari segi menariknya, pengembangan bahan dan media pembelajaran harus menarik sehingga orang-orang dapat menerima informasi tersebut, karena menariknya suatu media yang digunakan dalam penyampaian pesan dalam suatu pembelajaran akan memberikan stimulus untuk peserta warga belajar atau peserta didik atau siapapun yang dijadikan sasaran dan dari informasi tersebut dapat memetik ataupun mengambil informasi yang ingin disampaikan, ataupun informasinya tersebut tersalur dengan baik dari pemberi informasi kepada penerima informasi. Saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan juga peluang dari pengembangan bahan dan media pembelajaran dalam konteks pendidikan kepemudaan. Yang pertama, saya akan mulai dengan peluangnya. Peluang yang pertama itu ketersediaan sumber daya alam atau sumber daya alam yang bisa membantu atau meningkatkan daya dari pengembangan bahan dan media pembelajaran, seperti contohnya sumber daya alam, terus bahan-bahan atau alat-alat teknologi yang bisa digunakan dalam pengembangan bahan dan media pembelajaran, seperti contohnya karton, terus sumber daya alam yang bisa didaur ulang, itu pun bisa digunakan sebagai sampel untuk dijadikan dalam pengembangan bahan dan media pembelajaran. Yang kedua itu masuk dalam tantangannya. Tantangan dari pengembangan media dan bahan pembelajaran sendiri itu yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang di sini itu berkaitan dengan kekreativitasan. Sekarang sangat minim orang-orang yang memiliki kreativitas untuk mengembangkan bahan dan media pembelajaran, karena dalam pengembangan bahan dan media pembelajaran sangat dibutuhkan yang namanya kreativitas. Jika tidak ada kreativitas, maka bahan-bahan tersebut tidak akan menjadi media dari suatu pembelajaran, dan karena tidak ada bahan dan media pembelajaran, maka informasi yang akan disampaikan tidak akan tersalurkan dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh konkret dari pengembangan media pembelajaran dalam konteks pendidikan kepemudaan. Di sini saya akan mengambil tema tentang kewirausahaan, di mana di dalam kewirausahaan itu terdapat pengembangan potensi serta kemandirian dalam berbisnis.
Nah, salah satu contoh yang dapat saya ambil adalah bisnis dalam pembuatan pisang coklat. Yang pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1 sisir pisang, 10 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan garam, 1,5 gelas air es. Lalu, cara pembuatannya, yang pertama, kupas dan iris pisang secara vertikal, 1 buah pisang jadi 5 potong. Yang kedua, buat adonan dari tepung terigu, garam, dan juga gula tadi yang sedikit demi sedikit dicampur dengan air es sehingga menjadi kental dan jangan terlalu encer. Yang berikutnya, celupkan pisang pada adonan, kemudian gulingkan pada tepung roti, lalu goreng sampai coklat kemasan, angkat dan tiriskan. Lalu, yang berikutnya, susun di piring saji berisi susu kental manis, terus ditaburi coklat dan juga keju. Nah, bahan tambahannya tadi itu coklat, susu kental manis, dan juga keju. Nah, kemudian yaitu mika. Mika di sini berfungsi sebagai setelah disajikan di piring lalu dipindahkan ke mika. Nah, di setiap mika tersebut kita menentukan harga dari 1 mika berapa. Misalnya 1 mika 5.000. Terus cara penjualannya kita bisa menggunakan orang per orang ataupun jual di toko-toko terdekat ataupun menggunakan teknologi seperti jual online di WhatsApp ataupun situs-situs online, situs-situs penjualan barang-barang online. Yang terakhir, mengenai saran yang akan saya berikan untuk pengembangan media dan pengembangan alat dan media dalam pembelajaran dalam konteks pendidikan kepemudaan, yaitu saya akan merekomendasikan untuk bagi kita semua agar terus belajar supaya kekreativitasan kita itu dapat diiris dan bisa menjadi modal bagi kita dalam pengembangan media pembelajaran dalam konteks pendidikan kepemudaan. Oke guys, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Nah, tetap di rumah dan jaga kesehatan ya guys. Bye.